Selamat pagi Ibu Aulia selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia, dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang persebaran nenek moyang bangsa dengan submateri Deutero Melayu dan serta Negrito dan Wedoid. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Teresia Agatha Hutauruk selaku moderator. Selanjutnya ada Yare Jonathan, Violeta Mahadewi, Vivi Nurfadila, Winda Setiani Saragi, Yogi Zian Calvin Pande, dan Yohana Ruth Amelia Boru Tambunan. Pada sub materi pertama, Deutero Melayu, akan dijelaskan oleh Violeta Mahadewi. Kepada Violeta Mahadewi, dipersilahkan. C. Deutero Melayu. Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian selatan. Bangsa Deutero Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia, merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda atau Deutero Melayu berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahuluannya. Bangsa Proto Melayu, Deutero Melayu sering disebut dengan orang-orang Dongson. Bangsa Deutero Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung, Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Terima kasih kepada Violeta. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi Nurfadila. Kepada Vivi, dipersilahkan. Selanjutnya, peradaban Deutero Melayu lebih tinggi dibandingkan dengan ras Proto Melayu. Bangsa Deutero Melayu mempunyai kemampuan dalam membuat kebudayaan logam dan juga bisa membuat berbagai peralatan dari bahan materi besi serta perunggu. Hasil budayanya yang terkenal adalah yang pertama kapak corong, yang kedua kapak sepatu, dan yang ketiga negara. Selain itu, bangsa Deutero Melayu juga mengembangkan kebudayaan megalitikum. Misalnya, yang pertama menhir atau tugu batu, yang kedua dolmen atau meja batu, yang ketiga sarkofagus atau keranda mayat, yang keempat kubur batu, dan yang kelima punden berunda. Berikut ini adalah gambar peninggalan bangsa Deutero Melayu. Peninggalan Deutero Melayu yang pertama kapak corong, yang kedua, negara. Peninggalan kebudayaan megalitikum yang dikembangkan bangsa Deutero Melayu yaitu adalah menhir. Terima kasih kepada Vivi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Kepada Yohana, dipersilakan. Peradaban-peradaban tersebut bisa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Malaka, Filipina, Jawa, dan NTT Nusa Tenggara Timur. Bangsa Deutero Melayu punya kemampuan dalam membuat irigasi di tanah pertanian dan kemajuan dalam bidang pelayaran. Hal ini diperkuat dalam penguasaan terhadap ilmu perbintangan yang sangat mendukungnya. Dengan kemampuan tersebut, maka bangsa Deutero Melayu melakukan perpindahan menggunakan jalur laut. Sebagian ras Deutero Melayu mampu berlayar sampai ke Jepang dan Madagaskar. Pada akhirnya, ras ini semakin berkembang dan mendominasi di Indonesia. Perkembangan ras Deutero Melayu dan Proto Melayu berbaur jadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Bangsa Deutero Melayu berkembang menjadi suku Melayu, Jawa, dan Bugis. Terima kasih kepada Yohana. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi. Kepada Yogi, dipersilahkan. Negrito dan Wedoid. Negrito. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol. Disebut Negrito karena orang-orang yang dijumpai tersebut berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negrito. Di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku Negrito masih ada. Suku Negrito adalah suku Semang di Semenanjung, Malaysia, dan suku Negrito di Filipina. Terima kasih kepada Yogi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, dipersilahkan. Ciri-ciri suku Negrito. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica 2015, ciri-ciri ras Negriot pada umumnya sebagai berikut. Warna kulit. Ras Negriot umumnya memiliki warna kulit
dari coklat tua sampai hitam. Bentuk rambut keriting-keriting kecil dan berwarna hitam. Biasanya untuk rambut tumbuh sedikit cenderung jarang. Kepala, bentuk kepala didominasikan oleh dolik hekplohelix. Kepala mereka bulat dengan daerah eksiput yang menonjol. Hidung, bentuk hidung lebar dan rata. Tulang hidung cenderung rendah. Wajah, bentuk wajah ras negriot adalah dahi bulat dengan alis yang sedikit menongkol dan alis mata kecil. Dagu membulat dan menyurut. Mata, warna mata ras ini adalah coklat tua sampai hitam. Telinga, bentuk telinga biasanya pendek, lebar dengan heliks yang digulung. Bibir, ras negrot juga termasuk tipe yang tebal dan terbuka. Tinggi badan, untuk masalah tinggi badan cukup bervariatif mulai dari pendek hingga tinggi. Terima kasih kepada Winda. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Viere. Kepada Viere dipersilahkan. Ciri-ciri Wediot. Kelompok Wedid ini terdiri oleh orang-orang dengan kepala mesocephal, satu letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang, dua kulit. Mereka coklat tua dan tinggi untuk laki-lakinya rata-rata 155 cm. 3. Memiliki rambut berwarna hitam. 4. Bentuk rambut bergelombang. 5. Bagian bibir atas berukuran sedang. 6. Wedid berarti jenis Weda atau bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. 7. Persebaran orang-orang Wedid di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kutu, Siak dan Sulawesi Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Terima kasih kepada Viere. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan, yaitu tambahan tentang Negrito dan Wedoid. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, yaitu Melayu Polinesia. Bahasa tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasi, yaitu bahasa Aceh, dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu Standar, Jawa, dan Bali. Kelompok ini memiliki hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunaannya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu, ada juga bahasa Halmahera Utara, dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan Pulau Halmahera bagian utara. Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal, sejarah mengatakan sampai jumpa. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semua.